selamat pagi Sobat Ngulik dimanapun berada. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya menjalani aktivitas sehari-harinya. Kembali lagi di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Nada Farhana dari Center of Management IPB dan rekan aku Lisa dari Future Star IPB. Oke, di episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dan mengulik pembahasan yang pastinya seru dan juga inspiratif nih. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai sharing experience with UX Writer Intern. Menarik banget kan topiknya? Nah, Nis, seperti nama podcast kita nih, yaitu Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Pastinya akan ada seseorang yang menginspirasi nih. Kira-kira siapa sih seseorang itu? Nah, jadi nih Kanada dan juga Sobat Ngulik, kali ini kita kedatangan tamu spesial yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya, dan tentunya keren banget. Beliau merupakan seorang UX Writer Intern, yaitu Kak Galih Nenudiwa. Kita sambut dulu kali ya. Halo Kak Galih. Halo semua, halo Sobat Ngulik. Ya, gimana Kak kabarnya hari ini? Apa udah siap sharing-sharing bareng kita dan Sobat Ngulik? Alhamdulillah aku siap, aku sehat juga. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh sama Kak Galih, aku penasaran nih, Kak Galih itu sekarang lagi di mana sih? Terus lagi sibuk apa? Aku posisinya sekarang lagi di rumah sih. Aku tinggal di Majalengka, Jawa Barat. Gitu. Kalau kesibukannya sendiri, tentunya aku sebagai mahasiswa ya. Selain berkuliah, aku sekarang ini jadi mahasiswa ilmu komputer ya di semester 6 di IPB University gitu. Untuk kesibukannya yang lain, kemarin baru aja selesai jadi UX Writer Intern nih di harisin.com gitu. Terus untuk sekarang ini aku juga lagi sibuk ngurusin websitenya IASAS IPB. Di situ aku jadi website agent koordinator yang ngordinir anak-anak agent website untuk update kontennya di website IAS IPB sama maintain fitur yang ada di situ gitu. Itu sih. Wah, keren banget ya Kak Galih. Semangat dan sukses terus buat segala kesibukannya. Ya, yang penting di masa pandemi kayak sekarang kita harus stay safe dan stay healthy ya, Sobat Ngulik semua. Oke, langsung masuk ke pertanyaan aja kali ya, Kak. Ya, jadi kan tadi Kakak udah ceritain nih kegiatan saat ini secara singkat gitu. Boleh dong Kak ceritain lebih jauh tentang educational background Kakak, terus aktivitas saat ini, dan mungkin kesibukan selama puasa nih Kak. Untuk educational background sendiri, mungkin dari awal aku SMA ya, aku SMA dari mulai SD sampai SMA itu di Majalengka gitu. Di Majalengka dan jaraknya pun nggak jauh, sekitar 2 kilo gitu. Jadi untuk pendidikan aku itu di SMA di Majalengka sendiri. Nah, baru pas kuliah aku move ke Bogor, ngambil ilmu komputer di IPB University gitu. Untuk kesibukannya yang tadi aku bilang, aku masih sibuk jadi agentnya website. Jadi sekarang masih running ngerjain update konten di website IAS. Terus kita ada maintain fitur namanya iPortal. Jadi iPortal itu kita nge-gather semua konten yang ada di departemen IAS IPB. Jadi si member IAS IPB bisa nge-akses konten tuh di iPortal itu. Jadi aku maintain fitur iPortal di website IAS IPB gitu. Selain jadi agent juga aku masih ikut course ya. Aku jadi masih sibuk ikut course tentang UX yang kemarin aja aku ikut di Digitalent yang diadain sama Kominfo gitu. Itu sih. Oke, banyak banget ya kayak kesibukannya ya Kak. Dari agent website IAS sampai baru aja selesai UX Writer Intern ya Kak ya, dan juga masih melanjutin course-course ya Kak. Oke, kita lanjut aja nih ke topik intinya nih Kak. Mungkin Sobat Ngulik udah penasaran nih sama profesi UX Writer. Secara profesi ini kan sedang booming ya Kak di era digital. Nah, tapi sebelumnya mungkin Sobat Ngulik masih bingung nih. Ya, atau ada yang belum tahu tentang UX Writer nih Kak. Boleh tolong dijelasin nggak Kak, apa sih UX Writer itu? Dan sebagai seorang UX Writer, kegiatannya apa aja sih Kak? Dan prosesnya apa aja tuh Kak? Boleh. Jadi kalau misalkan singkatnya itu UX Writer adalah yang tanggung jawab bikin tulisan di website atau aplikasi dari suatu company atau institusi. Nah, bikin tulisannya kayak gimana sih? Biasanya companies atau institusi itu ngasih tone of voice atau brand voice gitu ke UX Writer. Kalau tone of voice atau brand voice itu adalah kata kunci atau keyword gitu. Kata kunci atau keyword yang ngegambarin karakteristik unik dari si company-nya itu.
Nah, si tone of voice ini dijadiin guideline sama writer untuk ngebuat tulisannya gitu. Contohnya kayak kalau di harisin.com kita punya brand voice jelas, casual, enthusiast, sama berempati. Jadi setiap kita bikin tulisan, kita tuh harus bikin tulisan yang jelas, terus bikin tulisan yang casual, jadi nggak formal gitu untuk usernya, terus bikin tulisan yang entusias, ngebangkitin semangat gitu untuk user bisa ngegunain produk kita, dan terakhir berempati gitu. Itu sih, jadi itu biasanya yang dikerjain sama dikerjain sama UX writer itu gitu. Terus untuk kegiatan sehari-hari UX writer intern biasanya aku bisa nyebutin 2 gitu. Pertama, ngerjain fitur baru, itu misalkan kalau ada fitur baru ya yang dicanangkan sama harisin.com atau company. Yang kedua, kita redesign writing dari websitenya harisin.com. Redesign writingnya ini based on brand voice yang tadi aku sebutin sebelumnya gitu. Aku mau jelasin dulu pertama ya yang gimana sih keterlibatan UX writer ketika ada suatu project kita nge-launch fitur baru di harisin.com gitu. Jadi ketika UX research udah dapat hasil researchnya, apa sih fitur yang mau di-launch, biasanya kita punya ada namanya product manager atau product associate. Product manager itu bisa dibilang leader dari suatu projectnya gitu, biasanya si product manager ngasih kita brief ke UI designer sama UX writer. UI designer ini yang ngedesain aplikasinya nih Sobat Ngulik gitu, dan juga ke UX writer. Nah, isi briefnya itu ada biasanya yang pertama latar belakang, kenapa sih fitur itu di launch gitu, apa alasannya gitu. Terus yang kedua objektif atau tujuannya, kenapa fitur itu mau di launch gitu, apa yang pengen perusahaan ship gitu dari fitur itu di launch. Terus yang ketiga target audiensnya mau siapa dari fitur itu di launch gitu. Setelah kita dapat brief, nanti UI designer bikin desainnya dan UX writer baru bikin writingnya. Tapi biasanya aku setelah dapat brief ya dari product manager, aku biasanya lakuin riset kecil juga gitu, riset kecil lagi supaya aku dapat lebih dapat gambaran yang lebih jelas gitu tentang briefnya ke product manager. Selain itu juga aku ngelakuin riset yang namanya competitive analysis. Competitive analysis apa sih? Jadi competitive analysis itu kita nge-analisis fitur yang sama ke kompetitor sebelah gitu, kompetitor yang lain dari company yang lain, kayak fitur yang sama di company A, B, dan C. Kita lihat di analisis apa sih kelebihan dan kekurangan dari setiap fitur itu gitu dari company yang lain. Kita analisis kelebihan dan kekurangannya. Nah, hasil analisis itu aku jadiin kayak insight gitu, jadi insight buat aku ngerjain writing aku nanti gitu. Itu sih. Nah, sehabis aku udah jelas nih apa yang mau dikerjain dan mau nulis apa, aku biasanya langsung nulis writingnya tuh. Habis riset dan habis dapat briefing sama risetnya, aku langsung nulis writing. Setelah nulis writing, baru aku lakuin validasi atau biasanya disebut revisian ke product manager lagi atau product associate gitu. Lakuin revisi lagi atau validasi ke product manager ngasih revisi, aku ngerjain revisinya gitu. Terus sampai writing-nya fix, baru boleh bisa di-launch. Ketika writing-nya fix dan desainnya juga fix, baru tuh fitur yang mau dicanangkan bisa di-develop sama developer. Itu sih, kalau misalkan nyeritanya gimana keterlibatan UX writer ketika ada project fitur baru gitu di harisin.com. Selain itu, aku juga bilang kan ya redesign writing. Jadi biasanya aku collab sama product marketing sama UX writer juga buat redesign writing yang ada di harisin.com gitu, supaya sesuai sama apa sih yang mau tim marketing mau gitu, dan juga sesuai sama brand voice yang dimiliki sama company gitu. Itu biasanya sih kegiatan aku di UX writer intern, Sobat Ngulik. Wah, berarti UX writer itu kayak yang ada di balik tulisan-tulisan yang ada di produk-produk digitalnya gitu ya Kak, sebuah perusahaan. Iya, betul. Banyak juga ya proses-proses untuk jadi tulisannya tuh jadi tulisan gitu ya.
Boleh nggak kita ceritain journey story kakak dari awal banget, gimana bisa tahu tentang UX Writer ini, terus kenapa tertarik sampai akhirnya kakak memutuskan untuk intern sebagai seorang UX Writer gitu kak? Kalau ngomongin journey itu, pertama aku tertarik nggak sama UX writing ya. Jadi aku tertarik sama UX design-nya, jadi user experience design. Aku tahu pertama kali tentang dunia UX itu pas tingkat pertama di semester 2. Jadi di situ tuh ada workshop mengenai design thinking yang diadain sama Agri UX. Jadi Agri UX tuh komunitas UX yang ada di IPB gitu, yang dinaungi sama Departemen Ilmu Komputer. Nah, di situ aku mulai penasaran tuh, UX tuh apa sih gitu. Terus keterlibatan UX ketika kita bikin aplikasi itu di mana gitu. Nah, dari situ aku mulai ikut workshopnya dan mulai tertarik tuh mendalami tentang UX, user experience. Setelah tertarik, aku juga coba join komunitasnya, yang join di komunitas Agri UX gitu. Di komunitas Agri UX aku banyak banget dapetin ilmu baru, pengalaman baru, sampai aku akhirnya banyak juga ngerjain beberapa project kecil gitu yang aku kerjain, kayak misalkan redesign website, terus redesign aplikasi gitu. Tapi ketika aku ngerjain project, aku ranahnya masih ngerjain UI design, jadi aku masih ngerjain desain aplikasinya sama implement UX research aja gitu. Sedangkan UX writing itu aku kayak nggak cuma ngerjain hanya sebagai pemula gitu di situ. Aku mikir kalau misalkan UX writing yang betul tuh kayak gimana sih pas ngerjain project gitu. Nah, dari rasa penasaran itu aku mulai kayak nyari-nyari tentang UX writing dan sampai akhirnya ikut course tentang UX writing. Nah, dari ikut course itu aku banyak banget dapat ilmu basic skill-nya gimana tentang UX writing, dan baru tuh aku bisa join jadi UX writer intern gitu sih. Oke, menarik banget nih ya Kak. Yang dari awalnya tertariknya dengan UX design ya Kak. Dan aku baru dengar nih ada komunitas. Iya, dan aku baru dengar ada komunitas Agri UX nih. Nah, ini keren banget nih. Mungkin Sobat Ngulik bisa ikut join ini ya, Agri UX ini. Betul. Tertarik dengan UX design atau UX writing. Oke Kak. Open kok, kita open. Jadi Sobat Ngulik boleh lihat Instagramnya Agri UX gitu. Sama namanya Agri UX. Kemarin akhir tahun aja kita ngadain talks gitu tentang dunia UX. Menarik banget sih. Nah, ya tuh Sobat Ngulik, bisa ya dikepoin Instagramnya ya Kak ya. Kali aja ada yang mau join gitu. Oke. Kak, selanjutnya nih Kak, aku penasaran nih Kak. Bagaimana sih Kak caranya untuk menjadi seorang UX writer? Nah, apakah ada syarat-syarat yang cukup sulit yang harus dipenuhi? Dan seberapa penting sih Kak UX writer ini di era digital dalam masa pandemi ini? Oke, jadi ngomongin gimana jadi UX writer, sebenarnya yang paling utama tuh kita tahu basic UX-nya dulu kayak gimana gitu. Kenapa user experience itu penting diimplement ke produk, terus gimana si UX ini diimplement ke produknya itu gitu. Jadi kita perlu tahu dulu basic pentingnya UX itu kayak gimana. Nah, setelah kita paham dan tahu basicnya seperti apa, kita baru tuh bisa kayak reach cabang dari UX-nya, kayak misalkan mau ke UX writing, mau ke UI design atau UX design-nya gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin UX writing-nya, setelah kita tahu basic-nya seperti apa, kita baru tuh mempertajam skill-nya di UX writer seperti apa gitu. Contoh mempertajam technical skill-nya itu kayak kita bisa ikut course yang tadi aku sebelumnya juga ikut course itu. Terus kita juga bisa kayak simple nonton video YouTube terkait UX writing supaya nambah knowledge kita tentang UX writing. Selain technical skill, of course ada soft skill yang perlu banget diimplement oleh UX writer gitu. Aku bisa sebutin soft skill yang diperlukan itu adalah pertama, kita harus punya soft skill open-minded ya. Jadi kenapa? Karena saat kita mendiskusikan tentang UX writing ke sesama tim kita, ke product manager, ke sesama UX writer, ke UI designer atau ke UX researcher, kita tuh harus bisa ngedengarkan pendapat tim gitu. Karena pandangan tim itu bisa aja melengkapi dan menambah kualitas writing yang kita buat. Terus yang kedua, skill yang perlu itu kita harus mau terus belajar.
Jadi UX writing kan bidang yang relatif baru ya sebenarnya. Jadi otomatis bidang itu pasti akan terus berkembang dan berubah. Itulah mengapa kita harus selalu ingin belajar dan eksplor gitu, supaya kita tahu apa sih ragam strategi dan teknik yang baru dalam menulis copy gitu, copy writing-nya. Selain itu, skill yang perlu juga adalah memiliki rasa empati. Kita nggak bisa bikin writing yang efektif kalau misalkan kita nggak menempatkan diri sebagai user ketika kita bikin copy-nya gitu. Jadi ketika kita asal bikin writing aja tanpa kita memperlibatkan perasaan user, si copy atau writing-nya itu nggak akan efektif dan nggak akan goalnya akan tercapai gitu nantinya. Itu sih kenapa pentingnya kita punya rasa empati. Terus yang terakhir mampu bekerja sama dengan tim. Jadi kan yang sebelumnya tadi aku bilang, UX writer itu banyak berkoordinasi dengan UX designer, UI designer, UX researcher, sama product manager gitu. Selain itu kadang-kala UX writer juga harus berkolaborasi sama UX writer tadi. Nah itulah mengapa teamwork itu penting banget nih Sobat Ngulik. Gitu sih. Kalau misalkan ngomongin seberapa penting UX writer di masa pandemi, aku bisa bilang kalau misalkan UX writing ini nggak hanya penting di kondisi atau situasi tertentu aja gitu, kayak misalkan COVID sekarang atau pandemi. Tapi UX writing ini perlu banget diimplement di segala kondisi sama event gitu, dari company-nya, saat institusinya sendiri gitu. Contohnya kayak misal sekarang kan yang mau deket mau lebaran gitu ya. Di lebaran ini pasti banyak online store yang kayak bikin banyak diskon untuk produknya gitu biar laku. Soalnya kan banyak banget orang-orang yang belanja di online store ketika mau lebaran ini kan. Nah ketika ada diskon terus kita bikin tulisannya nggak terhighlight gitu, atau misalnya tulisannya nggak dibikin besar di store online store-nya, nanti kan usernya nggak akan bisa ngebaca itu. Terus usernya nggak akan tahu kalau misalkan ada diskon kan dari store itu. Nah, ketika user nggak tahu ada diskon, otomatis kan si yang punya store-nya tujuan dari ada diskonnya itu nggak akan tercapai gitu. Terus produknya pun mungkin aja kurang laku gitu karena kesalahan minor tadi yang kita nggak implement UX writing-nya. Itu kenapa sih aku bilang kalau misalkan UX writing ini nggak hanya penting di certain occasion aja, tapi penting di setiap kondisi dan juga event yang ada gitu. Itu sih teman-teman. Oke, berarti untuk merangkum sedikit, menjadi UX writer itu berarti perlu basic skill, terus perlu technical skill yang bisa dipelajari lewat course, sama soft skill tadi ya Kak. Terus betul. UX writer ini nggak penting di satu occasion aja, tapi di berbagai occasion, bahkan di online shop yang kecil juga penting gitu ya. Betul. Oke, terus aku pengen tanya nih Kak, sebagai seorang UX writer, apa sih kesulitan dan kendala yang sering Kakak hadapin sehari-hari? Terus gimana cara Kakak ngatasinnya? Terus benefit apa aja yang udah Kakak dapat dan akan didapat sama Sobat Ngulik kalau misalnya Sobat Ngulik jadi UX writer gitu Kak? Ini yang aku rasain ya, jadi selama aku jadi intern itu, mungkin yang jadi kesulitan itu nyamain persepsi antara aku sebagai writer dan juga user sebagai yang ngebaca writing-nya gitu. Kenapa? Karena terkadang ketika kita bikin tulisan atau writing, pertama menurut kita kayak, oh ini tuh kayaknya udah dipahami deh, nantinya dipahami sama user, mereka bakal ngerti kok tulisan kita gitu. Ternyata ketika tulisannya di launch, user baca, mereka tuh ada yang kurang paham sama beberapa kalimat gitu. Jadi ketika mereka kurang paham, goals dari kita bikin tulisan kan nggak kecapai ya. Jadi itu kenapa agak susah sih nyamain persepsi kita sama persepsinya user gitu mengenai writing-nya. Nah, gimana sih cara ngatasinnya? Jadi biasanya aku banyak ngobrol sama sesama UX writer. Aku banyak ngobrol sama UX writer, sama product manager juga. Jadi aku banyak ngobrol tuh kenapa? Karena pengen mendapatkan insight gitu tentang tulisan aku. Sekiranya ini dapat dipahami nggak sih sama user, dapat dimengerti nggak sih sama user gitu. Selain itu yang paling penting, aku biasanya nyari responden 3-5 orang. Aku bikin beberapa opsi writing, beberapa opsi tulisan, nanti aku tanya ke responden tersebut. Kira-kira dari opsi yang aku bikin, mana sih yang mereka pahamin gitu.
dari beberapa opsi. Kalau misalkan kita udah dapat kesimpulan, udah ngobrol juga sama product manager sama UX writer, baru tuh bisa writing-nya bisa diimplement ke produk digital kita gitu sih. Terus ngomongin benefit apa yang aku dapetin selama jadi UX writer, bisa dibilang banyak banget ya. Pertama dari technical skill-nya, terus soft skill-nya juga of course. Yang pertama technical skill, ini kerasa banget ketika aku dapat tugas nulis, bikin artikel atau misalkan bikin paper di kuliah gitu. Nah, kalau misalkan pas jadi UX writer tuh, aku udah tahu gitu kalau misalkan tulisan ini kira-kira bakal nyambung nggak gitu ya, bakal dipahami nggak nanti sama dosen gitu. Jadi skill sense of good writing-nya aku ningkat gitu gara-gara aku jadi UX writer. Selain itu, gara-gara aku jadi UX writer juga, bisa lebih paham mengenai tata bahasa Indonesia yang baik gitu. Kayak tanda bacanya disimpan di mana yang bagus, terus kalimat atau diksi yang benar sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Itu sih untuk technical skill-nya. Terus ngomongin soft skill yang aku dapat, of course tadi kan aku sebutin ya, soft skill yang diperlukan untuk UX writer. Setelah aku jadi UX writer, itu of course meningkat banget gitu soft skill tersebut, kayak misalkan teamwork aku semakin tajam, terus feeling empathy aku juga semakin tajam di situ gitu. Terus kayak attention to detail gitu kan, karena kita bikin tulisan tuh harus memperhatikan detail-detail kecil kan. Nah dari detail kecil itu aku numbuh tuh skill attention to detail aku gitu. Itu sih yang aku dapetin, benefit yang aku rasain. Oke Kak, tadi aku rangkum sedikit ya Kak ya. Kesulitannya itu kalau di UX writer ini nyamain persepsi antara writer dan user ya Kak ya. Nah ini bisa diatasi dengan banyak ngobrol atau banyak sharing ya sama UX writer yang udah berpengalaman ya Kak, dan juga bisa dari responden untuk memilih opsi kata-kata yang dapat dipahami. Kemudian juga ini benefitnya banyak banget nih Sobat Ngulik, seperti technical skill, yaitu skill menulis dan bisa memahami KBBI yang lebih baik ya Kak. Dan juga soft skill-nya seperti teamwork, kemudian empati yang semakin tajam, dan juga bisa menjadi lebih teliti ya Kak. Wah, ini makin menarik nih Kak pembahasannya. Oke, jadi aku makin penasaran nih Kak, terkait dengan UX writer juga nih. Nah, agar bisa qualified dapat bekerja di suatu perusahaan besar sebagai UX writer itu bagaimana ya Kak caranya? Dan apa sih yang membedakan seorang UX writer pemula dan juga profesional? Aku bilang kalau misalkan bisa qualified gitu ya, aku bilangnya qualified bekerja di suatu perusahaan besar untuk berbagai posisi ya. Jadi kalau misalkan perusahaan besar bisa qualified itu pertama kan pasti nyiapin CV yang bagus. Nyiapin CV yang bagus dan juga ngembangin LinkedIn sebagai branding personal diri kita gitu. Selain itu untuk khususnya jadi UX writer, kita harus banyak kerjain project sih Sobat Ngulik. Jadi banyak kerjain project, banyak kayak kita bikin tulisan gitu dari suatu aplikasi, kayak ngeredesain tulisan gitu. Kenapa? Karena ketika kita banyak kerjain project, otomatis hasil project itu bisa kita bikin portofolio kan. Nah, hasil portofolio kita ini bisa kita jadiin bahan kita ketika kita apply di big company gitu. Soalnya big company nggak akan nge-hire kita kalau misalkan kita nggak punya portofolio yang menarik. Apalagi kalau misalnya kita nggak punya portofolio sama sekali gitu. Itu kenapa portofolio itu penting. Selain CV dan juga kita ngembangin LinkedIn kita gitu. Untuk yang membedakan UX writer pemula sama profesional, mungkin aku bilangnya yang pemula dan yang udah jadi UX writer gitu ya. Kalau misalkan yang pemula, yang aku rasain tuh kayak kita setiap bikin tulisan itu tuh nggak ada dasarnya gitu, kayak kita pakai feeling aja. Semisal kita bikin deskripsi di aplikasi mobile gitu kan, kita tuh udah bikin beberapa kalimat, kayak udah segini nih, udah 3 baris. Oh kayaknya menurut feeling aku ini udah cocok deh gitu. Terus tulisannya ini kayaknya udah cocok deh menurut feeling aku gitu. Jadi segala yang aku lakuin sebagai pemula tuh based on feeling gitu. Beda ketika aku jadi UX writer, karena aku udah tahu basic ilmunya seperti apa dan tekniknya seperti apa, aku implement teknik dan ilmunya itu ke UX writing gitu, dimana aku jadi tahu kalau misalkan aku bikin tulisan seperti ini dasarnya apa gitu. Terus kalau misalkan aku bikin tulisan di highlight itu kenapa, dan aku bikin tulisan jumlah yang sekian itu kenapa, aku
tahu gitu dasarnya seperti apa. Beda ketika aku jadi yang masih pemula, yang segala sesuatunya masih pakai feeling. Gitu sih Sobat Ngulik. Oke, berarti kalau misalnya Sobat Ngulik mau kerja di big company gitu, untuk qualified harus punya CV yang bagus, terus harus ngembangin LinkedIn dan ngerjain project untuk bangun portofolio gitu ya. Betul. Aku mungkin boleh tekanin ya, kalau misalkan kita ngerjain project tuh jangan mikir kayak project gede gitu, kayak kita nulis satu aplikasi gitu. Enggak kayak gitu. Karena banyak mungkin yang ngelihat ini yang masih pemula. Nah, boleh tuh ngerjain redesign-nya kayak satu page doang. Kayak misalkan homepage dari aplikasi A. Kita lihat nih, analisis aplikasi A nih, homepage-nya agak berantakan nih kayaknya tulisannya gitu. Nah, kita boleh tuh kayak ngeredesign homepage aplikasi A, tulisannya gitu. Nah, terus kita analisis juga nih hasil tulisan kita. Kira-kira setelah di-redesign tuh bagus nggak sih? Terus impact-nya bagus nggak sih? Kita kalau mau tahu impact-nya bagus atau enggak, kita boleh tanya ke teman terdekat gitu, atau misalkan keluarga terdekat. Kayak nyari responden 3-5 orang, atau misalkan beberapa orang, buat nanya tulisan yang setelah di-redesign tuh lebih baik nggak sih sama tulisan yang sebelumnya gitu ada. Gitu sih, jadi jangan mikir kita ngerjain project gede yang makan waktu berbulan-bulan, nggak kayak gitu. Jadi kita bisa ngerjain project yang sehari pun bisa sebenarnya gitu, sehari atau 1 minggu gitu. Itu sih, jadi yang penting itu pembelajarannya di situ kalau misalkan jadi pemula. Itu sih yang kalau misalkan aku boleh tekan. Oke, berarti yang penting pas ngerjain projectnya kita belajar gitu ya. Betul. Terus kalau misalnya tadi perbedaan UX writer pemula sama profesional itu berarti dari teknisnya ya. Kalau pemula lebih pakai feeling, sedangkan profesional itu udah tahu dasar-dasar alasan kenapa ini begini, kenapa ini begitu, kayak gitu ya Kak? Betul. Terakhir nih Kak, boleh nggak minta closing statement buat Sobat Ngulik yang sekarang tertarik atau mungkin masih insecure nih untuk jadi seorang UX writer? Boleh. Jadi buat teman-teman Sobat Ngulik yang tertarik sama dunia UX, terutama UX writer, kalau dari aku ya coba terjun aja dulu. Jadi jangan takut salah gitu. Mulai searching dulu aja apa itu UX writer, kenapa sih perlu ada UX writer gitu, dan juga jangan lupa buat ikut course-nya gitu, lihat video learning-nya di YouTube gitu. Jadi dan juga baca-baca sumber juga mengenai UX writing. Selain itu aku saranin juga coba cari komunitas UX yang ada di sekitar kampus mungkin, atau misalkan yang ada di sekitar tempat tinggal kamu mungkin, atau kamu bisa nyari di Instagram, di sosial media mengenai komunitas UX ini gitu. Soalnya ketika kita join komunitas UX itu kebantu banget sih dari segi motivasi belajar dan juga peningkatan skillnya. Oh ya, jangan lupa juga buat mulai ngerjain project kecil-kecilan tentang UX writing. Contohnya kayak redesign writing-nya fitur food delivery dari aplikasi A, atau contoh lainnya juga bisa kayak redesign writing-nya untuk menu homepage dari aplikasi B gitu yang tadi aku bilang. Soalnya ngerjain project itu selain ningkatin skill dan pemahaman, juga bisa digunain untuk building portfolio nih Sobat Ngulik. Yang tentunya bermanfaat banget buat kita apply di company yang kita mau gitu nantinya. Itu sih mungkin dari aku. Oke, mantap banget nih closing statement-nya ya Kak. Nah, aku setuju banget nih sama Kak Gali. Nah, buat Sobat Ngulik yang penasaran dan pengen nyoba menjadi UX writer, mending nggak usah ragu-ragu ya, langsung aja coba terjun dan jangan takut salah. Terus juga bisa cari-cari bisa ikut course, kemudian cari-cari ilmu-ilmu tentang UX writer. Ini kan udah banyak ya Kak di internet ya Kak. Nah, kemudian juga bisa cari komunitas. Ya. Nah, kemudian juga bisa mulai ngerjain project kecil-kecilan ya Kak. Karena dari project itu bisa membangun portofolio kita yang lebih bagus ya Kak ya. Oke. Betul. Nah, oke Sobat Ngulik, nggak kerasa nih udah lumayan lama kita berbincang-bincang dengan Kak Gali. Kita juga udah dapat banyak banget ilmu dan juga insight yang luar biasa bermanfaat nih. Mulai dari job desk profesi UX writer, kemudian cara untuk menjadi seorang UX writer, lalu kesulitan dan kendala saat menjadi UX writer dan juga tips mengatasinya ya Kak. Sampai cara agar bisa qualified untuk dapat bekerja sebagai UX writer di perusahaan besar. Nah, sebelum kita pamit, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Gali yang sudah bersedia untuk sharing-sharing tentang experience ketika menjadi seorang UX writer intern bersama aku, Nada, Anissa, dan juga Sobat Ngulik di episode kali ini. Terima kasih banyak ya Kak Gali. Terima kasih juga ya udah undang aku.
Oke, terima kasih Sobat Ngulik yang udah dengerin podcast ini. Jangan lupa follow dan dengarkan podcast Future Star IPB di Spotify yang lain karena berisi banyak inspirasi dan tentunya sangat bermanfaat. Tapi untuk yang nggak punya Spotify jangan sedih karena kalian bisa langsung tonton atau dengerin Ngopi Podcast di YouTube di akun Center of Management. Setelah nonton atau dengerin, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Aku Anissa dari Future Star IPB dan rekan aku Nada dari Center of Management IPB. Kami pamit undur diri and see you in the next episode guys. Bye. Bye. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!